Abi berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali keluarga ABC di channel kesayangan kita. Channel apa, Mi? Ami Ami Abi Abi berbagi cerita. cerita. Nah, keluarga ABC kali ini kami punya tema yang khusus ya. Tema yang spesial ya, Mi ya. Ya, Khusus kita bahas di episode kali ini, yaitu temanya tentang apa, Mi? Asiknya tentang apa kali kita bahas nih ya? kayaknya Hmm, emosi kali ya. Emosi. Iya, Kenapa emosi. pilih emosi? Ya karena Karena emosi itu itu bisa memang melekat juga. melekat di setiap orang tuh ya, emosi ya. Ya, Jadi mungkin boleh kita lebih terarah kali, mungkin Abi bisa kasih statement atau mengenal gambaran lah. emosi kali Ya, ya, gambaran mengenal sebenarnya. jenis-jenis emosi. Ya, bisa. Oke, atau bukan jenis kali ya, mengenal level emosi kali ya. Ya, Nah, karena ada oke, emosi itu ada step by stepnya nih. ada Oke, beberapa level ya, terbagi beberapa level oke. sebenarnya. Jadi baik buat anak maupun buat orang dewasa nih, gitu ya. Ya, Jadi oke, keluarga BC, kita sepakati di episode kali ini kita akan membahas mengenai mengenal emosi. level emosi ya. Iya, Jadi emosi tadi nih ya. Nah, ngomong-ngomong mengenal level emosi ya, kalau emosi nggak perlulah kita artikan lagi ya, Mia. namanya Nggak perlu emosi kita ya. definisikan lagi kan, biasanya di episode-episode sebelumnya kita ketika membahas tentang satu Pasti permasalahan ada gitu ya, kita definisinya. definisikan dulu gitu ya. Tapi di sini kita udah sama-sama tahu nih keluarga ABC emosi itu apa gitu ya. Nah, hanya kita lebih mengenal barangkali levelnya tadi gitu ya, Mia. Karena Nah, ada level-levelnya juga. oke. Berarti kita levelnya itu kan berarti untuk anak-anak maupun untuk dewasa pasti ada level-levelnya tuh, Mia. Ada bedanya Oke, pasti. jadi ada perbedaan antara level emosi untuk anak-anak Dan dengan level dewasa. emosi untuk orang dewasa gitu. Nah, sekarang pertama nih keluarga BC nih, nah, kita berarti mau membahas level emosi untuk anak dulu nih. Iya, betul. Apa Mi? Atau Ami bisa kasih gambaran nggak kira-kira apa aja tuh? Atau mau habis sebutkan dulu nih kali ya? Emosi anak itu sebenarnya bisa dibagi beberapa level Beberapa ya. level. Menurut Ada pakar lah ya. ya sesuatu ibaratnya menurut yang Ami baca lah ya. Oke, referensi nih berarti ya. Referensinya ya, emosi itu dibagi menjadi empat Oke. pada anak. Jadi Oke, jadi ada levelnya nih ya. ya level Oke. pertama itu biasanya emosi emosi senang. Oke, semangat nih ya. Emosi semangat. Emosi ya semangat, berupa senang, riang, ceria. Contohnya itulah. senang, riang, gembira. Nah, Ya, itu dalam itu level emosi semangat. Ya, semangat. Oke, terus emosi apa ya? Emosi marah. marah, Ya, sedih. sedih, sama satu lagi Sama takut. takut. Berarti Itu ada empat. Jadi ulangi Biasanya lagi nih. Satu emosi semangat, kedua mungkin emosi sedih ya kali ya, sedih. ya. Ketiga Takut. emosi takut, Terus keempat marah. emosi marah. Nah, Turutannya itu. Oke, dari empat itu ngomong-ngomong nih, kalau kita jeli nih keluarga ABC, berarti tadi satu semangat, dua Kedua, sedih, tiga ketiga, takut, empat marah. Loh, kenapa kayaknya yang positif tuh cuma semangat aja nih, yang satu, yang tiga lagi tadi sedih, Kayaknya takut, marah kayaknya lebih ke negatif ya. kali ya. Buat anak-anak tuh kenapa ada kecenderungan kayak gitu nih? Karena anak itu ibaratnya lebih seringnya mengekspresikan dengan rasa marah. Oke, takut, itu sedih. dari segi apa namanya, Cenderung ekspresinya. itu sih, cenderung ke apa sih? Oh, atau mungkin Abi boleh kasih statement kali gini Ekspresinya nih. negatif gitu. Karena mereka belum bisa. Oke, jadi sebenarnya anak itu berarti sebenarnya dia belum bisa mengatur emosinya Nah, dengan baik itu, kan? belum bisa mengatur emosi Karena dengan anak baik. belum bisa mengatur emosinya dengan baik, jadi menurut pakar tadi nih, hasil risetnya bahwa ada 3 level emosi yang cenderung mengarah ke hal negatif nih untuk anak. Yang itu yang 3 itu. Nah, terus juga mungkin di sini bisa dibilang juga kenapa lebih banyak sisi negatifnya anak untuk level emosi tadi dibanding positifnya, barangkali karena tadi satu udah kita omongin bahwa anak itu belum bisa mengatur emosinya dengan baik. Ya. Terus kedua, barangkali kenapa diciptakan anak seperti itu, barangkali kita bisa lebih, justru itu sebenarnya lebih ke reminder buat si orang tua, betul, bahwa anak itu adalah sosok makhluk atau sosok manusia yang lebih membutuhkan perhatian daripada orang tuanya. Dengan cara gitu kan? Emosi itu, betul, kita menjadi tahu apa sih maunya anak ini. Nah, jadi anak itu butuh apa, maunya apa, kenapa, gitu kan.
Tapi mau justru apa. kita bahas di sini justru ini sebagai reminder buat kita sebagai orang tua ya, Ya, sebagai parents nih keluarga BC, bahwa kita sebagai orang tua harus lebih care lagi, harus lebih aware lagi terhadap anak-anak kita. Jangan dan sampai anak meluapkan mengenal. emosi tanpa kita ketahui apa penyebabnya, apa Ya. solusinya gitu ya. Nah, di sini akan kita kupas tuntas nih keluarga ABC. Oke, Mi, tadi ada 4 level gitu kan. Oh, satu lagi mungkin Abi boleh berpendapat kali ya. Di sini kenapa Allah menciptakan anak itu tadi ada emosi positif, ya semangat tadi, ada emosi negatif, sedih, Sedih, takut, marah kecewa. gitu ya. Nah, itu mungkin ya mungkin biar hidup lebih dinamis kali ya. Karena kan kita tidak akan bisa mengetahui hal bahagia atau hal-hal yang Tanpa baik tanpa mengetahui mengetahui sesuatu sesuatu yang yang nggak menyedihkan menjadikan. atau sesuatu yang Contoh ya, negatif gitu kita ya. ibaratnya kalau yang senang itu bisa rasa berani, berarti kan Oke, pasangannya dengan ada emosi takut. takut, Nah, betul, cemas, itu berarti betul. kan sebenarnya Senang, berkesinambungan ya. sedih gitu Jadi ya. ibaratnya nyambung gitu loh. Kenapa Oke. Allah tuh menciptakan itu ya karena Ya, ada sebabnya ya. dan akibatnya Ya, dari jadi makanya si Allah menciptakan sesuatu itu selalu berpasangan gitu ya, ya biar hidup itu. itu lebih dinamis gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Keluarga ABC Allah yang Maha mengetahui semuanya, tapi pada intinya kira-kira begitulah. Oke Mi, tadi kan kita udah bahas ada 4 level emosi untuk anak. Nah, ada nggak contoh-contohnya Mi? Misalnya yang emosi semangat, lalu takut, sedih, marah, itu gimana tadi? Realnya nih, contoh kasusnya, Kalau khusus anak misalnya gitu. biasanya kan anak-anak tuh cenderung lebih ke yang negatif lah ya. Jadi Hmm, banyak contohnya di kasusnya anak kita. ya, Anak kita itu ibaratnya beberapa kali menemukan kasus kayak di sekolah dia. Di sekolah, pulang sekolah karena hmm, aktivitas banyak. ya, Jadi kegiatannya padat banget lumayan nih ya. padat Oke. gitu. Jadi ibaratnya jadi mereka tuh kadang suka sebenarnya Hmm, mereka bukan mengeluh ya, tapi mereka tuh hmm, seperti memberi oke, sinyal kepada orang tua kepada ya. orang tua ibarat Hmm, Ami kayak misalkan kakak nih suka bilang hmm, Ami pulang ngaji dia kadang oke. suka bilang Ami sepertinya kakiku sakit nih Hmm, kenapa nih sakit kenapa kak nih biasa Ami kan suka tanya gitu hmm, hmm. ini sepertinya aku terlalu banyak berlari waktu di Di sekolah sekolah karena pelajaran mungkin olahraga pelajaran kali ya. olahraga ya. Betul. Kita pikirnya mungkin oh ya udah ibaratnya tapi kan mungkin entah dia merasakannya tuh benar-benar mungkin lelahnya banget Ya. tapi dari situlah kita harus lebih peka Hmm, sebenarnya lebih peka jadi si anak itu oh kakak tuh capek iya ya. kakak enggak kakak Prabu memang nggak pernah bilang capek tapi dia Oke. cuma bilang kakiku pegel jadi itu tuh Ya. kode untuk dia tuh minta diperhatikan dengan cara Hmm, dia solusinya untuk dipijit kakinya jadi oke. otomatis si anak itu meluapkan emosinya dengan itu dengan Hmm, cara bilang itu ada yang bilang aku kayaknya pengen dipijit nih kaki hmm. akhirnya ya sudah sambil ditanya kita kenapa tadi olahraganya kayak apa sih emang kok bisa Hmm. kakinya sampai pegel banget Oke, gitu berarti sambil artinya intinya, dipijit gitu. berarti ketika anak bercerita, ketika Mm-mm. anak menceritakan kejadian atau hal apapun yang dialami di sekolah atau dimanapun, kita sebagai orang tua harus langsung respon, ya kan? Ya, Respon, tanyakan, klarifikasi kepada anak gitu. ya, Kenapa tadi pegel-pegel? Misal tadi lari-lari di sekolah, kok yang saking lari-lari? Oh, semangatnya pelajaran main bola olahraga. atau Nah, apa gitu. kakak terkilir nggak? Kakak ada keluhan apa? Misalnya enggak Mi, aku cuma lelah aja. Misal, oh ya udah sini pijit misalnya. Jadi kita selain melakukan klarifikasi, Ya, jadi kita juga mengapresiasi, merespon komunikasi yang baik dua arah berarti ini kan antara ya, kita dengan anak kita gitu kan. Ditambah kita setelah itu memberikan solusi tadi kan, ya karena dengan dia misalnya kakinya pegal, ya dia udah kita dipijit, pijit kan ya, gitu seperti itu. Itu salah satu contohnya misalnya. Atau ada contoh lain misalnya dia kinan ya teh Kinan misalnya lain lagi tuh kalau Kinan biasanya cenderung karena agak emosinya emosinya agak meledak-meledak ya lebih meledak, ke sebenarnya bukan karena dia, mohon maaf nih keluarga ABC, dia oh, bandel atau apa, karena sebenarnya tidak ada anak itu bandel, tidak ada anak itu susah nakal susah diatur. diatur Yang atau ada apa adalah kita sebagai orang tua yang kurang memperhatikan anak tersebut, dan sehingga itu anak tersebut mencari perhatian lebih daripada orang dan tuanya, kan itu begitu. masih kita pelajari sampai detik Iya, ini ya kita masih berusaha untuk karakternya satu ya persatu kita pelajari gitu masih ya. berusaha untuk Betul. mempelajari dan
memperbaiki itu semua. Nah, keluarga ABC nih, kalau untuk kasus Kinan ya, anak yang kedua yang perempuan gitu kan, dia tadi emosinya cenderung meledak-ledak, tapi dia meledak-ledaknya juga bukan tanpa alasan juga sih Mi. Ya Contoh betul. kasus misalnya di sekolah, dia kan masih TK nih ya, TKB. Mm-mm. Dia paling tidak suka ada anak gitu ya, ada temannya gitu ya, kalau sudah dikasih tahu oleh Kinan, dia tidak merespon. Misalnya dia ngasih taunya juga misalnya sesuatu yang hal yang baik. Contoh misalnya ada temannya di sekolah ada mainan nih yang digantung-gantung Susah gitu kan, dikasih tahu kata digantung-gantung gurunya. dirusak gitu, Mm-mm. ditarik sampai putus misalnya. Kinan Ya. sudah kasih tahu, temannya masih ngeyel, mohon maaf nih ya. Terus ada lagi misalnya dia lagi main prosotan, dia bilang kamu ngantri gitu ya, ada temannya yang tidak mau ngantri, mendahului sampai nabrak anak yang di bawahnya, udah dikasih tahu sama Kinan. Nah, dia tidak menurut juga atau tidak merespon juga, sehingga Kinannya emosi. Emosi, Nah, emosi nih orang kenapa dan sih kok itu nggak biasanya ke dengerin bawah aku. sampai rumah nih. Kadang-kadang Mm-mm. turun dari kendaraan gitu ya, begitu langsung masuk ke rumah langsung nganggut, Ami, Aku aku sebel, kesel, aku aku kesel. kesel sama ini gitu, aku sebel misalnya. Kenapa Kinan gitu kan? Iya tadi soalnya di sekolah, iya kan, dikasih tahu tadi yang cerita tadi Ya sama bla dia. bla bla. Nah, di situ posisi Ami seperti apa tuh untuk respon Kinan biasanya? Biasanya kalau kami selalu dengerin dulu dia cerita, Sampai habis itu selesai sampai nih dia ya. cerita ya, terus ditanya emang Kinan udah kasih, misalkan sebelumnya kan bisa dikasih Iya. tahu klarifikasinya itu Hmm. Kinan emang udah melakukan apa lagi, misal melakukan apa, Hmm. bisa sampai temennya gak dengerin gitu. Iya. Enggak, tapi aku cuma kasih tahu aja kok Hmm. gitu. Terus aku kesel, jadi aku kadang ibaratnya ya namanya emosi, kadang aku marahin aja gitu. Hmm. Jadi otomatis si anak tuh, terus anak temannya gimana, nangis apa tidak gitu. Iya dia nangis, misalkan Iya. anaknya itu sampai nangis gitu ya. Iya tapi aku kesel gitu, berarti kan itu ada sebab sebenarnya. Hmm. Jadi tapi perannya kita itu sebagai orang tua Iya. gak langsung menjudge anak Nggak sih, menjudge karena anak, tapi paling juga kita tidak kasih tahu menjudge anak, tapi dan juga tidak tidak menyalahkan menyalahkan temannya di temannya juga. sekolah gitu Tidak, kan. tapi posisi Ami biasanya selalu tengah-tengah karena kan Jadi kita berarti nggak di kita situ ya. betul, kita nggak di situ. Pertama, terus yang kedua juga kita ketika anak bercerita seperti itu, kita tidak perlu langsung repot-repot mengklarifikasi ke pihak sekolah atau Iya, ke itu gurunya. kenapa Kita biasanya selesaikan dulu cerita dari anak antara kita, kita dan antara kita dan anak. anak. Kita Oh, klarifikasi dulu, kita gali lebih dalam. oh, Kalau itu ada sangkut pautnya misalnya dengan orang lain yang mohon maaf nih, misalnya jatuhnya ke kategori ada fisik gitu. Ada contoh nih Mi, waktu itu Abi inget nih. Jadi contoh yang tadi misalnya contoh yang main prosotan gak mau ngantri itu temennya, berkali-kali dia tidak merespon Kinan gitu kan. Nah, kan Kinan juga waktu main prosotan di bawah, lalu teman itu langsung duduk bagian punggungnya atau pinggulnya ke dorong sama kaki temennya, kan itu bagi anak seumur gitu lumayan sakit lah ya kali ya. iya. Nah, mungkin karena udah diingetin berkali-kali, akhirnya makinan dicubit, terus ada bekasnya. Mm-mm. Dan bekasnya kelihatan sama orang tuanya tuh. Ya, si Dan anaknya mungkin bilang si anaknya entahlah kayak mungkin bilang gimana. juga, namanya anak kan ditanya sama orang tua, mungkin kenapa dicubit, selesai, udah gitu aja. Tapi orang tuanya tidak melakukan klarifikasi gitu kan, tidak menanyakan lebih lanjut. Dia langsung ke sekolah datang, sampai ada gurunya yang bilang ke Amih ya, ngasih Mm-mm. tahu ada kejadian tersebut gitu kan. Ya udah, kita sih sebagai parents gitu ya, meskipun kita tahu posisi anak kita juga seperti itu, tapi kita tidak membela anak kita juga, tapi juga Karena dan tidak menyalahkan temannya salah. juga. Mm-mm. Jadi ya sudah, kita lebih memilih ke pihak Posisi sekolahnya, ya ke untuk mediasi. gurunya untuk mohon dilakukan mediasi gitu Ya ya. betul. Diatur pertemuan antara kami sebagai orang tua anak kami gitu ya, dan pertemuan dengan anak dari orang tua daripada temannya Kinan tadi gitu ya. Nah, Mm-mm. ternyata setelah dilakukan pertemuan, Amih waktu itu yang ke sana ya, yang ke sekolah, ternyata kejadiannya adalah si anak ini tuh bukan hanya dengan Kinan aja kejadiannya. Iya. Ada beberapa kali kejadian dengan teman-temannya yang lain gitu. Mm-mm. Nah, yang jadi permasalahan adalah daripada si orang tua anak tersebut nih, ternyata dia juga ingin mendapatkan perhatian lebih dari pihak sekolah, dalam arti begini, ketika anak orang lain yang bermasalah gitu ya dengan anaknya dia, cenderung anaknya dia yang disalahkan.
cenderung dianya yang disalahkan. Tapi ketika anaknya Anaknya dia dia yang yang mendapat luka atau Hmm. mendapat bekas kekerasan dari temannya dalam tanda kutip, kenapa tidak digubris gitu sama pihak sekolah. Makanya ini justru orang tua tersebut memberikan apresiasi ke kita ya, karena kayaknya menurut dia baru kali ini nih dia dimediasi oleh pihak sekolah, meskipun beberapa kali kejadian sebelumnya, dan dia sangat senang di situ. Dan orang tua tersebut memang usia lebih muda dari kita, tapi dia cukup berpikiran dewasa dan akhirnya clear ya. Oke. Jadi memang seperti itu contohnya keluarga ABC. Jadi kalau ada anak mendapatkan masalah gitu ya di luaran maupun di sekolah, seringannya sih di sekolah karena memang usia sekolah gitu ya. Sama Kita temennya. tidak boleh langsung mengedepankan sisi emosi kita sebagai orang dewasa. Kita harus berpikir lebih bijak gitu ya, berpikir lebih jernih. Jangan-jangan yang salah bukan anak kita atau juga bukan anak yang lain ya, namanya anak-anak gitu kan. Jadi masalah Ada anak-anak kita selesaikan di level anak-anak kan gitu ya, ya. jadi pentingnya mendalami karakter anak kita Karakter sendiri itu anak. amat sangat ya, Supaya kita nggak salah ngambil langkah kan ya amat gitu. sangat penting karena Hmm. biar gimana pun juga yang kenal anak kita ya Kita cuma sendiri. Jangan sampai kita nggak kenal nih karakter anak kita tuh Betul. sebenarnya seperti apa sih. Kita belum tuntas mendalami anak kita, Iya. tapi gara ada masalah itu karena emosi si anak yang berhubungan dengan orang Iya, lain. betul. Jadi kita agak kebingungan gitu sebenarnya dia tuh gimana sih gitu. Jadi kitanya merasa karena kita kurang mendalami si karakter anak kita sendiri gitu loh. Jadi emosi anak tuh memang betul-betul harus bukan hanya difahami benar ya, tapi memang harus memang satu keharusan lah ya. Satu keharusan yang harus betul-betul kita resapi benar gitu, karena kan anak-anak emosinya tuh cepet naik turunnya labil lah ya, grafiknya cepat. Makanya itu butuh orang tua yang bisa menjadi pedoman atau menjadi acuan untuk anak tadi dan meraih si anak tersebut. Oke Mi, untuk anak kayaknya udah cukup di situ tuh ya, udah panjang lebar kita bahas. Tadi kan di awal kita di awal kan tadi temanya adalah mengenal level emosi. Nah kita udah bilang bahwa emosi itu bukan hanya untuk anak tapi juga ada untuk dewasa gitu ya. Untuk anak kan tadi ada 4, untuk dewasa lebih kompleks lagi nih Mi, lebih kompleks. Yang 4 tadi pun ada tercakup, tapi ada level-level lain lagi yang ada di bawahnya maupun yang di atasnya. Ini berdasarkan riset juga nih keluarga ABC gitu. Jadi kalau buat orang tua ada 10 level nih keluarga ABC. Pertama itu apatis, terus kedua sedih, tadi yang di anak-anak juga ada ya. Terus habis itu takut, sama juga ada di anak-anak. Lalu rakus, marah gitu ya. Sama yang terakhir sombong, itu untuk yang level negatifnya. Lalu yang di atasnya lagi di level yang positif itu kan makin naik level makin positif arahnya tuh Mi, ya kan. Itu ada semangat ya kan, lalu ada menerima, ada damai, sama yang terakhir pencerahan. Itu maksudnya apa sih gitu loh. Nah jadi maksudnya adalah tadi kan yang paling bawah adalah apatis ya kan. Apatis itu udah paling gak peduli lah sama lingkungan, sama orang lain gitu ya. Kalau dikasih tahu udah nggak denger ya, close minded lah orangnya. Betul, berpikiran tertutup lah, seolah-olah kayak dia udah paling nggak mau tahu sama orang, dia paling mengerti sesuatu hal, segala hal gitu ya. Nah itu apatis. Ada lagi yang sedih, nah dia mudah murung segala macam gitu ya. Giliran dia mendapatkan hal apa yang tidak mengenakan hatinya, barangkali dia menutup diri dan lain-lain lah seperti itu. Lalu ada juga yang takut tadi, takut mungkin dia sedikit membuka diri tapi dia cenderung tidak berani mengambil keputusan, bisa juga seperti itu. Itu salah satu contohnya lah ya. Yang dibilang misalkan nih kan ada sekarang tuh bukan sekarang ya, mungkin dari dulu juga ya, ada rasa namanya di ibu punya perasaan rasa takut yang kayak aduh aku tuh kayaknya mampu nggak ya jadi ibu yang baik, aku tuh bisa nggak ya jadi ibu yang baik. Bagi kayaknya orang aku tuh tua seperti itu tuh kayaknya aku tuh nggak bisa deh ngedidik anak aku. Udah pikiran intuisi negatif tuh udah ada gitu di mana-mana gitu ya. Level yang negatif tuh kayaknya lebih banyak juga dibandingin yang positifnya. Apalagi bagi seorang ibu yang sudah punya anaknya masih kecil-kecil dan banyak kayak Amin ya. Lebih banyak gitu. Dulu Amin sempat begitu juga ya. Jadi jatuhnya emosinya kalau nggak bisa menangani jadinya depresi. Karena
mengelola itu tuh sulit banget. Sulit mengelola emosi, sangat sulit keluarga Sampai BC. sekarang pun juga ibaratnya bener-bener harus Tapi sekarang paling dikelolanya, tidak di sudah maintenance-nya tuh bener-bener paling tidak sekarang sudah lebih dikenali. terbuka Ya, kan, karena karena kita memang ya itu tadi triknya adalah dengan membuka diri, menerima pendapat orang, sama kita mencari tahu terus membaca ya, referensi yang banyak. Jadi paradigma kita terbuka sama gitu. sharing sama orang. Sharing, nah salah satunya dengan video ini. Jadi salah Oh, satunya pengalaman mereka tuh jauh lebih sama ya. Ternyata kita tuh bukan nggak sendiri Ya. gitu hidup yang dengan kesulitan ini tuh. Jadi Ya. ya ada temennya biasanya kayak gitu. Tenang aja. Jadi merasa ya udah tenang aja, semuanya juga akan bisa dilalui gitu. Nah, salah satunya kita membuka channel ini juga kan gitu nih. Iya. Kita mau berbagi sama keluarga ABC, barangkali ada hal positif yang dapat kita share di sini. Begitu juga dari keluarga ABC di rumah, kalau ada yang bisa di-share, kenapa tidak kita saling berbagi di sini gitu ya. Jadi level emosinya untuk dewasa itu lebih kompleks Lebih ya. kompleks karena ya masalah hidup orang tua kan lebih banyak. Iya, ketimbang anak-anak. Kalau anak kan ya. dia lebih ke satu arah, maksudnya dia sebagai anak dunia main, dunia tawa, dunia gembira, tapi ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, dia mencarilah itu sosok orang tuanya, baik ayah maupun ibu, untuk Cuman membantu merecovery dirinya kan gitu. Si level emosi yang dari orang tua itu gimana caranya kalau misalkan tiba-tiba nih kita di meledak gitu, ibaratnya meledak di depan anak-anak atau apa. Oh jangan, jadi kalau depan anak-anak sebisa mungkin dikondisikan. Nah kadang makanya tugas daripada pasangan sulit tuh juga begitu gitu loh. Kadang ada masih banyak yang kesulitan juga seperti itu gitu. Nah kalau mau kejadian kayak gitu tuh, udah emosi mau meledak, kita langsung aja istighfar tuh teman-teman Kadang keluarga kalau ABC. aku langsung masuk kamar, tutup pintu. Apapun itu, jangan sampai ada suara atau apapun yang terdengar mengagetkan bagi si anak gitu. Makanya di situ fungsinya tugasnya si pasangan gitu ya. Kalau Ami lagi emosi, misalnya Abi fungsinya untuk menenangkan. Ya. Begitu juga Ami, misalnya Abi baru pulang kerja, tahu si Ami ngurus anak-anak misalnya di rumah seharian, tapi jangan langsung memasang wajah cemberut misalnya di depan anak. Itu kan sesuatu yang nggak bagus. Pun juga sebelum di level ini emosi aku juga nggak terlalu bagus banget ya. Maksudnya bener-bener ya karena jadi kita sebenarnya kalau dari 10 level tadi kan untuk orang dewasa tadi ada 10 level keluarga BC. Jadi kalau yang 6 itu lebih cenderung ke negatif gitu ya. Yang 4-nya gitu kan itu lebih mengarah ke positif. Nah, yang positif level paling bawah yaitu tadi semangat gitu ya, dimana yang anak-anak hanya tadi satu sisi positifnya. Nah, kalau kami berdua mungkin kalau boleh Abi bilang nih, kita baru di level yang setelah semangat nih. Ya kan? Level yang menerima gitu. Jadi bisa menerima keadaan, bisa menerima pendapat orang lain ya kan, bisa menerima sesuatu yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Dalam hal ini berarti lebih ikhlas kali ya dalam hati gitu. Meskipun kita meskipun kadang-kadang di dalam hati masih ada sedikit rasa kesal gitu ya, atau misalnya menyesalkan, artinya kenapa sih nggak bisa banget sih kita gitu loh, kayak orang misalnya orang free banget gitu loh, ninggalin anaknya di rumah, titipin ke orang tuanya atau ke ART-nya misalnya. Kita kok kayaknya nggak bisa banget, karena ya memang anak itu dianugerahkan kepada kita, bukan anak itu dianugerahkan kepada orang tua kita atau dianugerahkan kepada, mohon maaf, yang kerja di rumah kita gitu ya. Anak itu ya anugerah untuk kita sebagai orang tuanya, sesuai bahasan kita di periode yang sebelumnya juga tuh nih ya, anak anugerah. Nah makanya kenapa kita harus lebih belajar lagi, menggali lagi diri kita, menggali lagi karakter anak-anak kita supaya kita bisa next step naik level terus ya, gitu. Dan lebih paham anak kita tuh seperti apa, dan menggali ke diri kita sendiri juga. Lebih paham diri kita tuh sebenarnya maunya apa dan maunya gimana sih. Nah semoga jadi di hari-hari berikutnya dan di masa yang akan datang kita cenderung lebih bisa memahami anak dan lebih bisa memahami dan mengontrol emosi diri kita sendiri. Kira-kira itu nih level emosi orang tua tuh dewasa. Simpulannya anak itu emosinya memang dibagi menjadi anak menjadi level 4 ya.
orang Jadi tua 4 menjadi level. 10 level Wow, gitu. orang tua memang lebih kompleks. Kenapa 10 level? Karena ya lebih kompleks gitu. Iya. Beban hidup lebih banyak, urusannya banyak, selain ngurus anak, ada ngurus rumah, ada ngurus kerjaan, ada nyari nafkah kalau seorang ayah gitu, ibu tadi ngurusin anak, ngurusin rumah. Selain itu juga mungkin kalau yang mohon maaf istrinya wanita karir juga sama aja gitu kan. Ngurusin kerjaan juga kan begitu, banyak lah pokoknya gitu ya. Iya. Oke, keluarga BC apapun itu, yang pasti di video kali ini kita sudah sama-sama mengenal level emosi. Tinggal bagaimana kita caranya yaitu mengontrol emosi kita gitu ya, lebih baik lagi, dan kita Berusaha. selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik setiap hari dan terus. Gitu kali nih bahasan di video kita kali ini. Keluarga BC kayaknya udah panjang juga nih kita bahas ya Mia di video Iya. kali ini. Oke, kalau gitu kita cukupkan saja ya Mia video kali ini, atau ada yang mau ditambahin lagi? Oke, sudah. Kalau gitu sebelum kita tutup seperti biasa Mi, kita doakan dulu nih keluarga BC. Coba Ami doakan keluarga BC biar semakin bahagia, biar semakin hidupnya berarti. Ya, semoga yang belum memiliki anak segera Ya. mendapatkan momongan, segera usahanya dilancarkan, dipermudah, dan Iya. kita untuk memperbaiki dirinya diaminkan oleh Allah, dipermudah jalannya, Dikabulkan semuanya ya. dikabulkan agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi Iya. ke depannya, dan kita jauh lebih menjadi orang tua yang Iya. yang diharapkan oleh anak-anak. Iya, ya. jadi ketika kita belajar terus, ketika kita berusaha bertransformasi menjadi orang tua yang lebih baik, itu sebenarnya salah satu cara kita untuk mensyukuri apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita semua. Karena gitu. segala Allah itu akan melihat prosesnya, bukan hasilnya, tapi Allah melihat kita. Kalau hasil kan memang hak Dan prerogatif itu Allah memang kan. akan menjadi amalan buat kita. Iya. Dan Allah akan memperhitungkan amalan kita. Allah akan melihat itu. apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita hasilkan, kan begitu. Itulah. Jadi makanya prinsip itulah yang ditanamkan di dalam diri kita ya. Ya, sebaiknya begitu ya. Keluarga BC ini bukan menggurui nih keluarga BC ya, ini reminder juga buat kami juga gitu loh. Jadi kita saling mengingatkan, saling sharing supaya kita sama-sama berubah menjadi orang yang lebih baik. Oke, gitu ya Mia, tanpa berpanjang lebar lagi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga BC yang senantiasa setia menantikan gitu ya, dan menyaksikan video-video kami di setiap episodenya. Semoga kami diberikan kemudahan, semoga juga kami diberikan konsistensi ya Mia. Semoga bisa menyajikan video-video yang lebih baik lagi dan dengan tema yang lebih menarik lagi di episode-episode berikutnya. Oke, keluarga BC, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ami Abi berbagi cerita.